Pak Endang Abdul Malik alias Pak Endang Juta. Sekarang nasibnya tidak seperti apa yang Pak Prabowo gaungkan. Dodi Permana, pegiat media sosial yang kerap mengkritik Kang Deddy Mulyadi, memperlihatkan foto dirinya bersama bos tambang asal Tasikmalaya bernama Endang Abdul Malik, atau lebih dikenal dengan panggilan Endang Juta. Tampaknya, Dodi bangga betul bisa berfoto ria bersama Endang Juta. Seolah, ia sedang berfoto bersama artis idola. Hal ini juga tercermin video yang diunggah Dodi di akun TikTok pribadinya. Nih, mari kita tonton bersama videonya. Perintis penambang di Gunung Galunggung yang kualitasnya luar biasa ya. Pasir Galunggung itu Pak Endang Abdul Malik alias Pak Endang Juta. Sekarang nasibnya tidak seperti apa yang Pak Prabowo gaungkan, bahwa kalau rakyat menambang dilegalkan saja, dibikin koperasi agar masyarakat di sekitar hidup. Dan Pak Endang Abdul Malik ini mempekerjakan sebesar atau sebanyak 15.000 karyawan sebenarnya. Ya, banyak yang secara manual karena banyak yang harus bekerja, yang harus ikut hidup di sana. Belum lagi UMKM. Dan beliau ketika ditutup tambangnya oleh Deddy Mulyadi, luar biasa ya. Saya dengar sendiri di sana bahwa beliau mengikhlaskan hutang-hutang karyawannya. Ya. Itu sebesar 14 miliar. Karena bagaimana mereka bisa bayar hutang? Untuk makan aja susah. Karena tambangnya ditutup. Nah ini paradok dengan Pak Prabowo ya. Saya tahu persis. Ada buku Paradok Prabowo dan Pak Prabowo itu betul-betul berpihak pada ekonomi masyarakat. Ekonomi rakyat. Bagaimana kebijakan-kebijakannya sekarang Pak Prabowo ini menggelontorkan uang untuk rakyat. Dari MBG sampai BPJS sekarang sudah dibebaskan hutang-hutangnya. MBG sudah termakan oleh anak-anak bangsa seluruh Indonesia. Semoga segera merata. Nah ini aneh. Apabila penambang lokal sekarang dipenjarakan, lalu kemudian bagaimana dengan penambang-penambang nikel yang dibawa ke Cina sana? Ini di mana keadilannya? Semoga ini jadi perhatian dan semoga Pak Endang Juta yang sekarang malah ditahan ya di Kebonwaru diberikan kesehatan, ketabahan karena beliau orang yang sangat baik. Masjid-masjid di Tasikmalaya kalau minta sumbangan untuk pembangunan atau acara masjid, beliau selalu berikan. Nah ini, beliau memang orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, beliau tidak pernah sombong. Ya, pemberian beliau tidak pernah di video-video lalu diviral-viralkan. Bahkan orang lain tidak boleh tahu. Biar Allah yang tahu katanya. Masya Allah. Ya, setiap hari Jumat beliau sediakan 1.000 sembako di masjidnya. Ini luar biasa. Sekalipun di penjara, selalu terus beliau lakukan itu. Beliau orang hebat. Beliau manusia bersejarah di Tasikmalaya. Salam hormat untuk Pak Prabowo, salam hormat juga untuk Bapak Endang Malik. Luar biasa Pak Endang Juta. Assalamualaikum. Dari video yang sudah kami tampilkan sebelumnya, terlihat jelas jika Dodi sangat mengidolakan sosok Endang Juta. Sebenarnya, siapa Endang Juta itu? Bagi teman-teman yang belum mengetahuinya, Endang Juta dikenal sebagai pengusaha tambang yang disebut-sebut pelopor industri tambang di kawasan Galunggung. Secara pribadi, ia merupakan sosok murah hati dan aktif membantu masyarakat. Buktinya,
Menurut apa yang dikatakan Dodi, Endang Juta banyak menyumbangkan uang pribadinya ke masjid. Selain itu, ia juga banyak mempekerjakan orang. Menurut info, jumlah karyawan Endang Juta mencapai 15.000 orang. Namun, saat ini, melansir dari lintaspriangan.com, 23 Oktober 2025, Endang Juta sedang tersandung masalah hukum karena legalitas usahanya. Walaupun begitu, masyarakat setempat seolah tidak mempedulikan hal itu. Mereka hanya mengingat kebaikan Endang. Karena itu mereka menggelar doa bersama untuk mendoakan keselamatan dan kesehatan Endang. Namun, kita juga harus jujur bahwa di balik kebaikan Endang Juta, ada persoalan serius yang harus dibenahi soal legalitas usaha pertambangan. Ada bagian-bagian yang tidak terpenuhi dan harus diluruskan agar semuanya tertib. Secara pribadi, Endang Juta dikenal baik. Tapi, alangkah lebih baik lagi jika usaha pertambangannya pun dijalankan secara baik dan sesuai aturan, agar tidak ada pihak yang terganggu. Dampak dari ditutupnya tambang di Galunggung benar-benar terasa bagi banyak orang. Harga material bangunan, misalnya, yang semula sekitar 1 juta, kini melonjak menjadi 2 juta lebih. Tetapi kita harus memahami, apa yang dilakukan pemerintah, khususnya KDM, adalah bagian dari proses pembenahan. Dampaknya mungkin belum dirasakan hari ini. Memang, masyarakat sekitar tambang selama ini terbantu dengan pekerjaan yang diberikan oleh Endang Juta. Namun, kerusakan alam akibat pertambangan tidak akan langsung terlihat sekarang. Mungkin baru terasa 10, 20, atau 30 tahun ke depan, bisa jadi oleh anak-anak dan cucu-cucu mereka. Ketika alam dirusak, maka di masa depan justru manusia yang akan menanggung akibatnya. Dampaknya tidak langsung, tetapi pasti. Karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang berusaha menertibkan urusan ini, agar ke depan tidak ada lagi alam Jawa Barat yang dirusak. Jadi, ini dua hal yang perlu kita pisahkan. Aktivitas sosial yang dilakukan Endang Juta patut diapresiasi. Aktivitas pertambangannya yang tidak legal harus diperbaiki dan dipertanggungjawabkan. Kita harus adil dalam menilai. Seperti dulu ketika muncul fenomena Doni Salmanan. Ia dikenal dermawan, suka berbagi uang di jalan, bahkan pernah menyumbang ke pesantren dan gereja hingga miliaran rupiah. Tapi di sisi lain, sumber kekayaannya ternyata bermasalah. Aplikasi yang digunakannya diduga merugikan banyak orang. Orang mungkin melihat kebaikannya, tetapi tidak tahu bagaimana cara ia mendapatkan uang tersebut. Apakah legal atau tidak? Nah, sama seperti Doni Salmanan, Endang Juta pun punya dua sisi. Kepribadiannya baik dan dermawan, tapi aktivitas pertambangannya yang tidak sesuai aturan harus diproses. Apalagi soal pertambangan, dampaknya tidak akan berhenti sekarang. Alam itu punya hukum sebab akibat yang pasti. Jika alam dirusak, cepat atau lambat alam akan membalas. Sekarang mungkin belum terasa, tapi 10 atau 20 tahun ke depan, masyarakat di sekitar Galunggung, anak-anak dan cucu-cucu mereka, akan merasakan akibatnya. Hukumnya pasti, seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Alam dirusak, maka alam akan merusak manusia. Tinggal menunggu waktu saja. Karena itu, sebelum dampaknya benar-benar terjadi, aktivitas pertambangan ilegal harus dihentikan.